Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Kabar AMH, pada kesempatan ini kita bertemu kembali di channel Kabar AMH. Kabar hari ini, detik ini, yuk kita simak beberapa uraian kata tentang 4 hal ya, di mana yang saya sampaikan ini mungkin sebagai jalan untuk menyimak video-video yang beliau sampaikan nanti. Yang pertama, kita ini harus sukses menjadi manusia, sentral manusia. Yang sukses menjadi manusia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, wujud, kejadian diri manusia. Yang kedua, perjalanan, harus menjadi manusia. Yang ketiga, tujuan, harus menjadi manusia sampai titik mardhatillah. Wujud manusia itu kejadian pokok, wa ma khalaqatul jinna wal insa. Redaksi dari tersebut adalah untuk memahami bahwa kita ini diciptakan sebagai manusia. Adapun illa liya'budun, selebih daripada apa misi, itu merupakan petunjuk perjalanan. Sebagai manusia, kita bahas manusia, lepaskan jin ya. Jadi jin harus sukses menjadi jin, manusia harus sukses menjadi manusia. Jadi jangan sampai terpadu teradu ya, campur aduk. Yang manusia ingin menjadi jin atau bersahabat dengan jin, yang jin pun demikian. Tidak seperti itu. Illa liya'budun, pengabdian itu adalah merupakan sebuah jalan. Jalan yang manusia khususnya, termasuk jalan jin, itu adalah pengabdian. Jadi, kenapa pengabdian ditentukan oleh Allah di muka bumi, di alam dunia ini? Karena memang dunia ini adalah jalan. Jalan kita sebagai manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia. Maka tatkala di dunia ini, jalan yang kita pakai, yang kita jalani, yang kita lalui bukan pengabdian terhadap Allah, maka kita sukses mungkin menjadi sosok manusia sisi wujud, tetapi tidak sukses sisi jalan. Karena kenapa? Karena kita bukan mengambil jalan manusia. Yang ketiga, kita ini harus sukses menjadi apa? Yang kedua, jalan. Yang ketiga, menjadi tujuan. Rasulullah SAW di antara hadisnya pernah bersabda, kita ini di dunia ini kita hanya sebagai istirahat, bagaikan orang yang sedang di tengah perjalanan menuju ke suatu tempat ya. Kita istirahat di dunia bagaikan orang yang melindungi diri di bawah satu tangkai, sebentar sesuai jatah waktu yang telah Allah tentukan, kemudian meninggalkannya. Kemana kita pergi? Ke Allah. Kita bahas sedikit, dari manakah asal manusia? Dari sorga. Berarti jika manusia ke sorga lagi, maka itu menjadi orang sukses dalam apa? Dalam tujuan. Yang saya akan bahas sekarang, ini di alam dunia, di alam proses yang dikatakan dalam akidah, alam wa'dun tasyri'iyun, adalah alam tuntutan perjanjian, di mana kita pernah berjanji kepada Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, qabulu rububiyatillah, qabulul atadayun bil Islam, ar-risalah di Muhammadin SAW. Kalau periode kita yang sekarang itu di antaranya qabulur rububiyatillah, bahwa kita beranggapan yang menciptakan kita dari tiada ke ada, sedang ada, inikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tadayun bidinil Islam, beragama dengan Islam, itu adalah prospek perjalanan kita atau jenis perjalanan kita, bahwa jika kita tidak beragama dengan Islam adalah gagal menjadi manusia. Yang pertama, Rasulullah SAW uswatun hasanah. Satu, sosok sentral, uswah, beliau sosok manusia yang sukses menjadi manusia, yang sukses berbangsa, yang sukses beragama, sekaligus yang sukses bernegara. Sukseskan sebagai manusia, sukseskan beragama, sukseskan bernegara, sukseskan berbangsa. Melalui apa? Melalui ajaran yang terkandung di dalam ajaran Islam yang disematkan dengan istilah syariat Islam. Mungkin untuk muqaddamah ya, dari saya sekian, mari kita simak
pencerahan apa dalam arti dialog kebangsaan yang akan disampaikan oleh Al-Habib Rizik Muhammad Syihab. Selamat menyimak. Satu kehormatan bagi saya pada kesempatan hari yang berbahagia ini, di hari Jumat yang mulia ini, mendapat kesempatan untuk silaturahim, duduk berdialog dengan para ulama, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan organisasi-organisasi Islam, dan para tokoh di Purwakarta ini. Jazakumullah khairal jazaa. Kepada segenap panitia kita sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Sahibul Bait Dr. Husain Badri yang telah menyediakan tempat ini, saudara, untuk kita bisa silaturahim. Mudah-mudahan segenap panitia penyelenggara dan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pertemuan kita sebagaimana disampaikan oleh panitia, kita kumpul dalam rangka untuk dialog kebangsaan. Kalau kita bicara tentang dialog kebangsaan, berarti kita akan berdialog tentang apa dan bagaimana situasi kondisi kita punya negeri dan kita punya bangsa. Tentu tema ini terlalu berat, terlalu luas cakupan bahasannya, sehingga perlu untuk kita memberikan batasan, ada keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Saya sebagai seorang dai, seorang ustaz, hanya ingin membatasi bagaimana peran seorang muslim yang harus disadari pada saat dia hidup berbangsa dan bernegara. Jadi yang ingin kita tekankan di sini, siapapun kita, selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selama kita mengakui diri kita sebagai seorang muslim dalam posisi apapun, apakah posisi sebagai rakyat, posisi sebagai bangsa, atau posisi sebagai seorang guru, wartawan, usaha, guru, atau posisi sebagai ulama dan umara, kewajiban kita semua sama. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajiban kita semua sama, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun posisi kita. Begitu juga dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jadi sikap taat kepada Allah, sikap ibadah kepada Allah, sikap menghambakan diri kepada Allah harus masuk ke semua sektor kehidupan kita, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak betul kalau ada seorang katakan sosok muslim kemudian bersikap sekuler, ingin memisahkan urusan negara dari urusan agama. Sekuler ini dalam bahasa Arabnya disebut ilmaniyah. Ilmaniyah itu artinya fasluddin ad-daulah. Jadi agama disingkirkan. Jadi kalau bicara negara jangan bicara agama. Kalau bicara negara jangan bawa-bawa ayat Quran. Kalau bicara negara jangan bawa-bawa hadis Nabi. Ini sikap sekuler. Haram seorang muslim untuk bersikap sedemikian rupa. Dan Majelis Ulama Indonesia pun sudah mengeluarkan fatwa bahwa sekularisme itu bukan dari ajaran Islam dan haram untuk dilakukan oleh umat Islam. Begitu kita kembali lagi tadi. Jadi di sektor kehidupan apapun, apakah itu sebagai dokter, wartawan, pedagang, pengusaha, politisi, senator, anggota dewan, pejabat, tetap prinsip kita adalah wajib taat kepada Allah. Wajib kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari sini kita melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Sadaqallahu adzim. Ayat ini menarik dan ini menjadi satu dasar prinsip yang harus dipegang oleh setiap muslim. Di mana Allah menyuruhkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'u Allah, taatilah Allah. Wa atii'ur rasul, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri daripada kamu sekalian. Minkum yakni minal ladzina amanu, minkum. Nah, jadi sebetulnya ayat ini juga sudah jelas bahwa orang Islam dimanapun harus mengangkat pemimpin dari kalangan umat Islam. Ulil amri minkum, bukan minhum tapi minkum, dari kamu sekalian alladzina amanu. Nah kemudian yang tidak kalah menarik,
Kalau kita bicara taat kepada Allah dalam ayat ini, Allah sebut Allah. Semua ulama sepakat, tidak ada perbedaan bahwa taat kepada Allah bersifat mutlak. Artinya bersifat mutlak, apa saja yang Allah perintahkan kerjakan, apa saja yang Allah larang tinggalkan. Jadi nggak peduli posisi kita di mana. Kalau Allah nyatakan haram ya haram, Allah nyatakan wajib ya wajib. Tidak ada tawar-menawar. Begitu juga wa atiiur rasul, dan taatilah Rasulullah. Akan para ulama taat kepada Rasul juga bersifat mutlak. Nah, kenapa taat kepada Rasul bersifat mutlak? Karena Allah jamin wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa diucapkan oleh Nabi bukan berasal dari hawa nafsunya, tapi semata-mata merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Dan karena ada jaminan dari Allah akan disampaikan oleh Nabi merupakan dukungan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka sepakat ulama taat kepada Nabi juga bersifat mutlak. Makanya dalam ayat lain Allah menyatakan faqala ta'ala wa ma atakumur rasul faqutuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu ya ambil, amalkan. Apa-apa yang Rasul larang daripada kamu, maka berhentilah, jangan sekali-kali dilakukan. Dan yang menariknya dalam ayat ini lanjutannya adalah wa ulil amri minkum. Di sini tidak lagi digunakan wa atiiu ulil amri minkum. Ati Allah wa atiiur rasul. Tapi begitu ulil amri minkum cuma diaktifkan saja. Wa ulil amri minkum. Jadi tidak ada sia-sia dalam usul Al-Quran kali. Jadi salah satu saudara hikmah daripada kenapa ini cukup diaktifkan saja, tidak lagi memakai atiiu, salah satu hikmahnya yang dibahas oleh para ulama, ini merupakan isyarat bahwa taat kepada ulil amri itu saudara muqayyad. Dia terikat dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya taat kepada ulil amri itu tidak mutlak. Selama ulil amri tadi ikut kepada Allah dan Rasulnya, wajib kita taati. Tapi manakala ulil amri itu tidak lagi taat kepada Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati. Dan yang menariknya bicara tentang ulil amri, kalau kita melihat tafsir-tafsir klasik, tafsir-tafsir yang lama, saudara, kebanyakan ulama mengartikan ulil amri di situ adalah ulama. Umumnya mereka mengartikan ulama, saudara. Belakangan baru ada tausiul makna, diperluas maknanya, bukan hanya ulama tapi juga umara. Nah, muncul pertanyaan, kenapa sih banyak ulama pada abad-abad pertama mereka lebih banyak menafsirkan ulil amri itu ulama? Sebab saudara, dulu di zaman Khulafa ar-Rasyidin radhiyallahu anhum itu khalifahnya ulama. Dia umar juga, ulama juga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau khalifah, tapi pada saat yang sama beliau ulama. Beliau yang memimpin sholat 5 waktu di masjid Nabi, beliau yang menjadi khotib Jumatnya, beliau menjadi tempat bertanya rakyat urusan agamanya. Nah, begitu juga begitu naik Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Beliau sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, dan sekaligus beliau juga sebagai ulama. Nah, begitu juga begitu berganti dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sama. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau sebagai khalifah dan beliau sebagai ulama. Beliau memimpin umat bukan hanya dalam urusan negara, urusan dunia, tapi juga dalam urusan agama. Ya. Begitu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi ulama Rasulullah yang kita lihat, saudara, mereka ulama dan mereka ulama. Jadi dulu nggak dipisahkan antara ulama dan ulama. Nah, begitu kita masuk zaman kesultanan, saudara, yang kita sebut ada khilafah Umayyah, ada khilafah Abbasiyah, ada khilafah Turki Utsmani. Sebetulnya hakikatnya mereka salafin. Hanya saja mereka disebut khulafa tajawuzan, saudara. Tajawuzan minal ulama, saudara, karena memang mereka diakui sebagai pemimpin di tengah umat Islam, maka mereka dijuluki juga sebagai khalifah. Sebenarnya saya ingin garis bawahi, bukan perdebatan soal makna khalifah, tapi begitu kita masuk zaman kesultanan, mulai ada perubahan, pergeseran. Banyak khalifahnya bukan ulama. Nah, ini jadi persoalan. Banyak yang jadi khalifah, tapi mereka bukan ulama. Saudara, ya ada khalifah dari Bani Umayyah yang menjadi ulama seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, saudara. Tapi tidak semua khalifah dari Bani Umayyah menjadi ulama. Begitu juga Bani Abbas. Bahkan di Bani Abbas ada 2 khalifahnya ikut Mu'tazilah, ya Pak. Nah, itu nggak boleh kita lupa. Nah, jadi artinya di sini
Begitu berganti kesultanan, banyak khalifah-khalifah yang bukan ulama. Disitulah mulai terjadi, saudara, pemilihan. Ada yang umara, ada yang ulama. Tapi ini juga nggak lepas dari berita Nabi. Karena Nabi di dalam sejumlah hadisnya menginformasikan kepada kita. Contoh, saudara, Nabi menginformasikan, saudara, sinfat dengan nas. Insaluha saluhan nas, baik fasada nas. Ada dua golongan manusia. Kalau dia baik, manusia baik. Kalau dia buruk, manusia ikut rusak. Siapa dia? Ulama, Pak Umar. Ini menarik. Nabi menginformasikan 15 abad yang lalu, saudara, nanti ada ulama, nanti ada umara. Padahal di zaman Nabi tidak ada ulama, umara, ya jadi juga, saudara. Di zaman Khulafaur Rasyidin juga ulama dan umara, ya jadi juga. Tapi belakangan baru muncul ulama dan umara bisa. Ini termasuk dalil mendala ilmu nubuwah. Nah, ini termasuk dalil bukti daripada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya tidak ingin memperpanjang pembicaraan soal itu. Yang jelas belakangan ini ulil amri diartikan ulama dan umara. Nah, baiklah. Berkaitan dengan ini, taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, taat kepada ulama, taat kepada umara mutlak. Kalau ulama yang lurus, istiqomah, memberikan fatwa-fatwa yang bagus, tidak memutarbalikkan ayat, tidak menjual ayat, tidak menjual hadis, wajib kita taati. Wajib kita ikuti itu ulama ya Pak. Yang kita, alpangan kita, ulama kita, yang istiqomah di mana-mana tempat, di kampung-kampung kita, wajib kita hormati mereka, kita muliakan mereka, kita jadikan mereka tempat bertanya kita untuk urusan agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Selama apa? Selama si ulama taat kepada Allah dan Rasul. Tapi begitu dia tidak taat kepada Rasulnya, Allah dan Rasulnya, apalagi menyebarluaskan ajaran-ajaran sesat, haram untuk kita taat. Siapapun dia, mau itu habib, mau itu syekh, saudara, mau itu ajangan, mau itu kiai, siapapun dia, begitu sudah bergeser dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati. Begitu juga umara, saudara, selama membuat keputusan, kebijakan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wajib kita taati. Kita ikuti keputusan, saudara. Kita rakyat, dia penguasa, senang ataupun tidak senang, suka ataupun tidak suka kepada penguasa. Kalau dia mengambil keputusan yang baik, bagus, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita sebagai rakyat wajib untuk taat. Tapi manakala dia ambil satu keputusan yang bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan As-Sunnah, atau merugikan umat Islam, atau membahayakan syariat, atau membahayakan negara, saudara, wajib kita tolak, haram untuk kita tunduk. Nah, walaupun cara penolakannya ya ada tata caranya, saudara. Apakah itu tata cara lewat parlementer atau ekstra parlementer? Jangan lupa, parlementer dan ekstra parlementer sama-sama konstitusional. Jangan sekali-sekali bilang, oh ekstra parlementer tidak non-konstitusional. Siapa bilang? Saudara, ekstra parlementer itu tetap konstitusional karena itu merupakan bagian daripada kehendak rakyat, ya Tuhan. Nah, jadi sekali lagi di sini yang ingin saya garis bawahi, kalau kita bicara berbangsa dan bernegara, ayo kita berbangsa, ayo kita bernegara, ayo kita jadi ulama, ayo kita jadi umara. Silakan Anda mau berperan sebagai apapun di atas muka bumi ini, tapi jangan lupa peran Anda yang sesungguhnya adalah sebagai hamba Allah yang wajib untuk ibadah kepada Allah dan wajib untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah hari ini terus terang saya bahagia saya bisa bertatap muka sekaligus dengan calon-calon bupati yang ada di Purwakarta. Kita lihat dari kehadiran mereka saja di tempat ini, saudara, itu sudah satu kebaikan untuk kita semua. Artinya mereka berkumpul dengan kiai, berkumpul dengan ulama. Cuma jangan kumpulnya lagi kampanye aja nih. Jangan sampai kan begitu udah jadi undang kiai susah datang mereka. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat di sini, masya Allah, ada Kang Ipin, Kang Bibin, Kang Irfan tadi yang belakang, kemudian Kang Yaji. Mudah-mudahan tadi penyampaiannya semua bagus, semua baik, semua penuh ihtiram kepada para ulama. Mudah-mudahan Allah pilihkan untuk kita semua yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian sebagai tambahan ya Iwan, sebelum kita berdialog, saya harapkan semua yang ada di sini, saudara, mumpung di sini banyak pimpinan ormas, coba bagaimana caranya pilkada di Purwakarta
bisa menjadi pilkada percontohan se-Indonesia. Sebab saya lihat di mana-mana pilkada menimbulkan kegaduhan. Waktu ribut, saling serang, berkepeng, saling hina, perpecahan umat di mana-mana, diadu-adu, pesantren diadu-adu. Dan kita tunjukkan gimana caranya besok pilkada di Purwakarta damai, sejuk. Calon-calonnya semua akrab, apalagi calon-calonnya saya lihat kawan semua ini. Calon-calonnya mau menang kayak mau kalah, saudara, tetap bagaimana Purwakarta tetap sejuk, damai, dan nggak ada permainan kotor di dalam pilkada. Saya yakin kalau Purwakarta bisa menciptakan itu melalui para ulama dan umaroknya, insya Allah pilkada di Purwakarta ini akan menjadi pilkada percontohan se-Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan ditiru lah orang-orang yang di pusat yang suka cawe-cawe lah, suka memaksa-maksakan pegawai lah, harus untuk ini, harus pilih itu nggak boleh ada di Purwakarta. Insya Allah sudah. Nah kalau saya ditanya, Habib bagaimana? Itu sebetulnya kalau bapaknya jadi penguasa, terus besok anaknya ikut pilpres atau pilkada, boleh nggak sih? Saudara, dalam sistem demokrasi boleh saja. Di seluruh dunia, negara-negara demokrasi, saudara setelah bapaknya memimpin, besok anaknya boleh saja. Tapi syarat, jangan untuk peraturan. Itu yang jadi persoalannya, saudara. Dan jangan juga memaksakan instrumen negara untuk memenangkan anaknya, itu yang nggak boleh, saudara. Jadi kalau ada presiden, pengen anaknya jadi presiden juga atau menjadi gubernur, silahkan aja, saudara. Silahkan. Tapi presidennya jangan utak-atik peraturan. Oh, anaknya nggak cukup, nggak sesuai undang-undangnya diubah. Nggak boleh, saudara, haram. Nggak boleh, atau dia paksakan. Instrumen-instrumen negara, pegawai negeri harus begini. Kalau enggak nanti diberhentikan. Enggak boleh. Itu yang enggak fair lagi dalam sistem demokrasi, pun rusak demokrasi ya. Nah, jadi sebetulnya kita ini umat Islam bukan anti anak menggantikan bapak, adik menggantikan kakak, mantu menggantikan mertua. Silakan aja. Tapi semua itu peraturan. Peraturan yang sudah ada, dan peraturan itu jangan utak-atik hanya untuk kepentingan seseorang. Oh, ini kalau pakai peraturan ini anak saya nggak bisa ikut, ya sudah peraturannya rubah aja. Ini nggak fair, nggak boleh, haram ya Pak. Nah, jadi mudah-mudahan yang seperti ini di Purwakarta nggak terjadi. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ingin saya sampaikan itu. Sekali lagi, yuk mari, walaupun kita dimanapun kita ini berada, apapun kita punya posisi, saudara, jangan lupa kita adalah hamba Allah yang wajib untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu bangga dirinya disebut Abdullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Oh, Nabi bangga disebut hambanya, saudara. Bahkan sampai suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha suatu ketika melihat Nabi sering sholat malam, saking banyak sholat malam, telapak kakinya pecah-pecah, bengkak, saudara. Terus Sayyidatuna Aisyah tanya, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza? Wahai Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah jamin kalau kau punya kesalahan yang dulu maupun akan datang, pasti Allah ampuni. Kenapa kau sholat malam sampai pecah begini kaki ya Rasulullah? Lima tasna'u hadza? Apa jawaban Nabi kepada sang istri? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, singkat, apakah aku tidak suka untuk menjadi anakuna abdan syakura? Wahai istriku, apa aku tidak suka untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Makin dijamin oleh Allah, Nabi makin bersyukur. Makin dijamin pasti kalau ada kesalahan diampuni, dijamin pasti masuk surga. Makin bersyukur kepada Allah. Jadi untuk menjadi seorang abdul bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan satu posisi yang begitu mulia. Jadi tidak ada satupun profesi kita, kedudukan kita jadi raja sekalipun lebih mulia daripada menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah pandangan beliau. Mari kita usahakan menjadi manusia yang sukses beragama, sukses bernegara, sukses berbangsa melalui proses syariat yang ada di dalam syariat Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.